Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Oke, jadi kita punya serangkaian renungan harian di sini, ya. Kelihatannya dari hari kedua, dan fokusnya semua ke satu tema, identitas sang penjamin. Sumber yang Anda bagikan ini, wah kayak peta harta karun nih. Misi kita mau coba gali siapa sih sosok penjamin ini menurut teks-teks ini. Terus, apa yang bikin dia istimewa, kualifikasinya apa, dan kenapa ini dianggap, ya penting banget gitu. Siap kita bedah? Siap. Jadi, inti dari renungan-renungan ini sebetulnya mau memperkenalkan satu pribadi spesifik ya, Yesus Kristus. Dia ini dianggap sebagai jawaban atau, ya itu tadi, penjamin yang sudah lama dijanjikan. Penjamin untuk apa nih? Untuk melunasi apa yang di sini disebut sebagai hutang dosa. Bagi penulisnya, ini bukan sekedar konsep teologis yang, gimana ya, ngawang-ngawang gitu, tapi solusi personal. Nah, kita akan lihat gimana sumber Anda ini membangun argumennya lewat 3 pilar utama. 3 pilar ya? Apa aja tuh? Pertama, janji kedatangannya. Kedua, kualifikasinya yang unik banget. Dan ketiga, yang ini juga penting, kerelaannya untuk bertindak. Oke, menarik. Mari kita mulai dari pilar pertama kalau gitu. Dari renungan pagi, judulnya Dia yang Dijanjikan. Sumber ini langsung negasin ya, penjamin ini bukan ide abstrak, tapi pribadi nyata. Betul, sangat ditekankan aspek pribadinya. Ada kutipan juga dari Yesaya 95, seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi fokusnya ke sosok historis ya, bukan mitos atau legenda. Iya, persis. Dia datang dengan tugas spesifik, yaitu menjadi penjamin itu tadi. Nah, renungan ini langsung nanya ke Anda, ke pendengar kita nih. Apakah dia ini pusat iman Anda, atau cuma sekedar tambahan aja? Wah, ini pertanyaan yang lumayan ya, nusuk juga ya. Ya, penekanannya memang di situ. Personal dan sentralitas. Ini langsung ngarahin kita ke pilar kedua sih sebetulnya. Kenapa kok pribadi ini gitu yang dianggap memenuhi syarat? Nah, itu dia. Kenapa dia? Renungan siangnya, yang judulnya Kualifikasi yang Sempurna, mencoba menjawab ini. Disinilah keunikannya menurut sumber Anda ini terletak, yaitu pada natur gandanya. Natur ganda? Maksudnya? Iya, ini mengutip dari Kolose 2:9, bunyinya, dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Tunggu. Ini menarik banget. Jadi sumber ini klaim dia itu 100% Allah dan 100% manusia. Gitu. Dalam waktu yang sama, gimana teks ini ngejelasinnya? Tepat sekali. Jadi menurut interpretasi dalam sumber ini ya, keilahiannya itu memberi dia kapasitas yang tak terbatas. Cukup untuk menanggung utang seluruh umat manusia, bukan cuma satu orang. Oke, kapasitas tak terbatas karena dia Allah. Terus? Nah, sementara kemanusiaannya itu memungkinkan dia bertindak sebagai wakil yang sah bagi kita, manusia. Seolah-olah gini, untuk mewakili manusia di hadapan standar ilahi, kita sebut aja hukum rohani ya dalam konteks ini, dia ya harus benar-benar jadi manusia juga. Kombinasi inilah 100% Allah dan 100% manusia ini yang menurut sumber tersebut nggak dimiliki oleh siapapun juga. Makanya dia satu-satunya yang layak. Oh, jadi bukan cuma soal kuasa ilahinya aja ya, tapi juga soal keabsahan atau legalitas perwakilannya sebagai manusia. Gitu ya dalam kerangka pikir sumber ini. Persis, legalitas itu penting di sini. Dia dan apa yang mungkin dia lakukan. Wah, ini jadi makin dalam pertanyaannya. Betul. Dan ini membawa kita ke pilar ketiga yang dibahas di renungan malam. Penjamin yang rela. Ini mungkin yang paling menyentuh aspek relasionalnya ya. Kan kualifikasi sehebat apapun, kalau nggak ada kemauan, ya percuma kan? Betul banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Sumbernya mengutip Yohanes 10:18. Di situ Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengambilnya nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Nah, itu dia kuncinya. Ini krusial banget. Berarti dia bukan korban pasif, tapi ini tindakan proaktif. Dia memilih jalan ini. Iya, memilih. Dan sumber Anda ini menekankan banget bahwa pilihan itu didorong oleh kasih. Jadi bukan karena kewajiban kosmik atau paksaan ilahi, tapi murni kerelaan yang lahir dari kasih pribadi. Kasih ya pendorongnya. Betul. Seolah-olah teks ini mau bilang, dia lihat kebutuhan kita, dia punya kualifikasinya untuk menjawab, dan dia memilih untuk turun tangan karena dia peduli.
Ini mengubah dinamikanya ya. Dari sekedar katakanlah transaksi hukum, jadi sebuah tindakan pengorbanan yang sangat personal. Oke. Jadi kalau kita rangkai semua ini dari ketiga renungan itu, sumber Anda ini menyajikan Yesus bukan cuma sebagai penjamin yang dijanjikan dan memenuhi syarat secara unik karena natur gandanya itu, tapi juga sebagai penjamin yang melakukannya dengan sukarela, 100% rela, dan didorong oleh kasih. Jadi kombinasi antara mampu dan mau ini yang jadi inti argumennya ya. Benar sekali. Kualifikasi bertemu dengan kerelaan. Kemampuan bertemu kemauan. Dan pemahaman gabungan inilah, menurut alur renungan ini, yang jadi fondasi untuk hubungan pribadi dengannya. Jadi bukan sekedar tahu fakta tentang dia aja ya? Bukan, tapi lebih ke mengalami realitas penjamin yang kompeten sekaligus penuh kasih ini dalam hidup kita. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, apa intisari dari deep dive kita kali ini berdasarkan sumber Anda? Kita udah lihat potret sang penjamin, pribadi spesifik yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus, dengan kualifikasi ilahi sekaligus manusiawi yang dianggap sempurna dan gak ada tandingannya, dan yang paling penting, dia bertindak bukan karena terpaksa, tapi atas dasar pilihan sadar yang didorong oleh kasih yang mendalam. Begitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup mungkin ya, untuk Anda renungkan lebih dalam lagi, yang mengalir langsung dari materi ini. Apa tuh? Gini, jika apa yang disajikan sumber ini tentang kualifikasi sempurna dan relaan total sang penjamin ini benar adanya, apa implikasi berkelanjutannya? Apa dampaknya terus-menerus gitu? Kalau kita punya penjamin seperti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Maksudnya bukan cuma pas awal aja gitu ya? Iya, bukan hanya pada momen awal penjaminan itu, tapi gimana kesadaran bahwa ada sosok yang selalu mampu dan selalu rela ini mengubah cara Anda menghadapi tantangan, atau mungkin ketidakpastian, atau bahkan saat Anda merasa gagal. Nah, itu mungkin sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut.